sangat sederhana. Nanti ini sudah akan diberikan data ini. Data apa itu? Data menjadi kita. Ya. Tapi saya jamin beda. Karena yang gimana rumus Jengkone? Nilai absolut dari pembagian antara indikator per kapita masing-masing wilayah dibagi dengan rata-rata PDRB per kapita di tingkat perbanding, kemudian dibagi dengan satu sudah keluar angka indeksnya. Ya, contohnya apa dong? Jadi bisa keluarnya apa? Persen bukan? 1,18, 0,20, 0,25 itu apa? Indeks. Kalau judulnya indeks, maka satuan dari angka yang muncul dalam perhitungannya adalah ini. Bukan persen ya. Berapa nilai indeks yang boleh di Cilacap? 1,18. Artinya apa? Di Cilacap itu terdapat ketimpangan yang tinggi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah interpretasi hasil, ya kan? Mana yang harus diinterpretasikan? Yang harus diinterpretasikan adalah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nggak usah semuanya, nggak cukup waktunya, ya. Dan yang paling tinggi mana? Data saya jelaskan kan yang lebih satu. Kan? Misalnya ini Cilacap ya. Ada nggak yang lebih dari satu? Ini. Oh, ternyata di kota Semarang, ya kan? Kota Semarang timbangannya tinggi. Jadi hasil analisis Jengkone diketahui bahwa kota Semarang adalah wilayah dengan ketimpangan tertinggi di mana? Di provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya apa? Yang paling rendah. Rendah mana itu? Kira-kira mana? Kendal 0,1. Padahal yang lebih kecil nggak dari Kendal? Ada yang lebih dari 0,1. Oh ini sorry. Ada yang 2 Mas Mbak. Sorry ya. Oh berarti yang tertinggi bukan Semarang. Tapi di mana? Kudus. Berapa? 2. Berarti yang paling tinggi adalah di Kudus. Yang terendah mana? Ini 0,1. Oh iya, ternyata di mana? Nanti kalau jelas skripsi baru kenapa yang paling tinggi itu di Kudus, yang paling rendah dekat. Tanda selanjutnya. Tapi kalau besok nggak ada. Cukup nih. Cukup disampaikan saja mana yang tertinggi dan mana yang rendah. 10 tambah 10 dan 20. Besok 30 tuh. Oh ya ini perhitungan 20. Jelas ya? Nah, berikutnya soal yang lain. Setelah Jengkone apa kira-kira? Dia gampang nggak dia? Dia itu gampang. Cuman dia beda software. Jadi kita harus buka software yang lain. Repot. Sudah tinggalkan dulu. Yang selain dia kan pakai Excel semua kan ya? Hanya dia saja yang nggak pakai Excel. Nah, coba kita pakai yang Excel aja. Pakai Excel dulu. Antara indeks ini, kemudian indeks Williamson dan input output, kemudian klasen tipologi. Kira-kira yang paling gampang mana? Williamson, betul. Yang kedua adalah Williamson. Kenapa Williamson gampang? Ya karena rumusnya sudah ada, gampang dong. Soalnya begini kemarin yang saya buat pretest ya. Williamson. Nah ini ya. Yang sudah diketahui apa? YI dan FI.
Yaitu apa? Pendapatan per kapita untuk masing-masing wilayah. F-nya apa? Jumlah penduduk, ya kan? Dibandingkan dengan apa? Kalau Williamson itu dengan PDRB di tingkat provinsi sama di tingkat provinsi. Nah, besok sudah ada datanya, sudah saya kasihkan besok. Kalau ini tadi kan belum ada. KAK disparitas. Tadi apa namanya? Williamson. Mana? Ini. Williamson. Ya. Nah, PDB per kapita, kemudian jumlah penduduk, ya kan? Rumus yang pertama apa? Y min Y bar. Y itu apa? PDB per kapita dikurangi dengan Y bar. Y bar itu apa? Nilai rata-rata PDB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Oke, sudah. Kemudian Y min Y bar kuadrat. Berarti kan ini tinggal dikuadratkan. Iya kan ya? Tinggal dikuadratkan. Y min Y bar kuadrat. Sudah. Kan gampang tuh. Kemudian FI per N. Apa itu FI per N? Jumlah penduduk masing-masing wilayah dibagi dengan total penduduk di wilayah apa? Di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sudah kan? Selesai. Tinggal nanti dikalikan antara Y min Y bar kuadrat. Y min Y bar dikali dengan Y min Y bar kuadrat. Ketemunya ini. Sudah, kemudian ditotal sampai bawah sendiri. Nah, ini. Kalau sudah, tinggal di apa? Tinggal di SQRT. SQRT itu apa? SQRT itu singkatan dari square root. Square itu apa? Square. Square. Apa square? Ini square, Pak. Square itu apa sih? Root apa root? Akar. Berarti SQR itu apa sih? Square root akar kuadrat. Nah, kalau mau menunjukkan nilai akar di Excel pakai rumusnya adalah SQRT. Ya kan? SQRT apa? SQRT dari nilai tadi penjumlahan dari hitungan Williamson tadi dibagi dengan rata-rata atau berapa? Begitu terbaca. Ya, apa kan? Ketemu berapa? 0,60 Jadi nanti kalau dengan itu kan nggak boleh buka file, ya kan? Tapi boleh buka catatan. Jadi itu rumus-rumusnya itu dengan buat kotak itu kan. Nah, itu dengan tulis itu kepalanya, kepala tabelnya ini loh. Nah, ini dengan tulis kepala tabelnya, di bawahnya ini dengan tulis rumusnya. Nah, kalau pakai boleh, ya tidak harus. Tapi nggak boleh apa? Ya kan? Nah, yang jelas dengan harus bisa memasukkan rumus ini. Gampang banget kok ini. Tapi gampang aja. Tahu Pak. Yang diinterpretasikan apa? Karena nggak ada yang tertinggi dan terendah, maka ini yang diinterpretasikan nilai dari indeks Williamson ini. Kalau 0,66 kira-kira tinggi atau enggak? Nilai Williamson itu sampai berapa?
sampai maksimal 1. Minimal 0. Kalau 0 berarti 0 merata sempurna. Kalau 1 timpang sempurna. Kalau mendekati 1 berarti ketimpangannya tinggi. Kalau mendekati 0 ketimpangannya rendah. Tengah-tengahnya berapa? 0,5. Berarti antara 0,4 sampai 0,6 itu masih dianggap sedang. Tapi kalau 0,6 lebih itu sudah lebih dari tengah-tengah itu, berarti sudah mengarah ke tinggi. Ya, itu ya. Jadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 memiliki ketimpangan Williamson sebesar 0,66, yaitu dia mendekati 1. Kalau mendekati 1 bagaimana? Maka berdasarkan ketentuan Williamson di Provinsi Jawa Tengah tahun harus disampaikan tahunnya ya, karena ini bisa berbeda di tahun yang lain. Di tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah terjadi ketimpangan distribusi yang cukup tinggi. Itu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata. Ini kemarin nggak apa-apa. PDB tertinggi itu mana toh? Kudus 83 juta. Terendah itu mana? Pemalang. Ini mungkin yang nggak ikut kelas saya, sampaikan nggak ini? Baca data ini disampaikan nggak? Coba ya. PDB per kapita. Berarti ini apa loh? Nilai yang menunjukkan apa? Pendapatan per kapita. Nah? Pendapatan apa? Per kapita itu apa? Per kepala keluarga. Ya kan? Nah, kalau pendapatan per kapita Cilacap itu 46 juta. Berarti rata-rata pendapatan kepala keluarga di Cilacap 46 juta. Salah nggak? Rata-rata pendapatan masyarakat di Cilacap itu sebesar 46 juta. Kemudian di Banyumas 22 juta. Kemudian di Purbalingga 13 juta. Kata pendapatan keluarga. Salah nggak ya? Nggak masalah nggak? Kenapa nggak masalah? Ya, memang benar. Kan ini rata-rata. Yang jelas rata-ratanya. Terlalu tinggi nggak ya? Biasanya berapa? 5 juta ke bawah kan ya? Ada yang 2 juta, ada 1 juta. Nah ini kok banyak banget, 46 juta. Ingat, PDB per kapita disajikan dalam kurun waktu berapa? 1 tahun. Berarti dalam ini adalah pendapatan per kapita selama 1 tahun. Kalau 1 bulan berapa? Tinggal dibagi 12. Nah, jadi tidak harus tahu konstruksinya bagaimana. PDB per kapita itu apa toh? PDB per kapita itu adalah nilai yang menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Itu harus dilihat betul. Karena ini kok kayak ada juta. Jadi rata-rata kalau kita nggak pahami ya, rata-rata pendapatan masyarakatnya 46 juta. Sebulan 46 juta. Sangat. Ya, kenapa? Karena 1 tahun. Ya, itu kalau dipahami benar-benar. Karena ini adalah data 1 tahun. Nah, kalau mau data yang per bulan tinggal dibagi 12. Ketemu angka pendapatan per kapita selama 1 bulan. Ya, jelas ya. Kalau kita mau cek tahun 2020, ini data yang kita sudah ada. Datanya real. Saya download langsung dari BPS. Boleh dipakai untuk analisis yang lain. Datanya ini bukan data karangan. Ya, saya download langsung di BPS. Yang paling tinggi di Jawa Tengah, PDB per kapitanya siapa? Ini ya, coba kita cek ya. Ini Kudus 83 juta. Berarti yang tertinggi di Jawa Tengah
itu adalah Kabupaten Kudus. Berapa? 83 juta rupiah selama setahun. Rendah di mana? Di Pemalang, 12 juta. Nah, berarti pendapatan masyarakat tertinggi itu 83 juta. Yang terendah adalah 12 juta. Perbandingannya berapa? Perbedaannya berapa? Lebih dari 70 juta rupiah. Itu ya, 100 bulan. Bedanya antara orang yang paling kaya dengan yang paling kaya 7 juta. Bayangin. Itu berarti memang ada tempat yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Dari sini sudah bisa kita lihat, oh itu kan nilai kayaknya benar. Kenapa benar? Karena memang yang tertingginya itu apa yang tertinggi 80 juta, yang rendahnya berapa? Kecuali misalnya yang tertinggi 80 juta, yang rendah 50 juta itu masih rendah. Karena kemungkinannya nilai biaya itu nggak lebih dari 0,5. Dari situ kan sudah bisa kita paham. Itu enggak, Mas? Enggak ya? Gampang ini? Gampang. Yang berikutnya apa yang jenengan kira gampang? Klasen. Klasen itu gampang. Klasen itu gampang. Gini juga gampang. Boleh lah antara klasen dan gini terserah mau mana dulu. Nah, yang jelas saya klasen dulu ya, karena ini sama, tingkatnya sama. Klasen itu hanya susah di perumusan, di menulis ininya. Tulis apa? Tulis formulanya. Kan tinggal jenengan tulis dari rumah, tinggal diketik kan nantinya. Asal itu sudah benar, ya sudah. Dari rumah kan ada masalah. Nah, tapi yang jadi soal besok, klasen itu membandingkan apa? Membandingkan apa? PDRB per kapita dengan laju pertumbuhan. Berarti jenengan harus punya dua data ini. Yang pertama laju pertumbuhan, berarti growth-nya, pertumbuhan ekonominya. Dan yang kedua adalah PDRB per kapitanya. Maka nanti jenengan harus punya ini data ini. Laju PDRB masing-masing wilayah dengan laju PDRB di tingkat pembanding. Nah, berarti jenengan harus punya data ini. Yang pertama laju pertumbuhan PDRB, ya kan? Nah, soalnya besok kayak gini, Mas, Mbak. Soal. Nah, soalnya hanya dibuat seperti ini. PDRB per kapita tahun 2020 dan PDRB per kapita tahun 2021. Berarti belum dihitung pertumbuhannya. Dengan harus sediakan rumus untuk menghitung apa? Pertumbuhan. Bagaimana caranya? Menghitung pertumbuhan. PDRB tahun sekarang dibagi dengan PDRB tahun lalu dibagi dengan pertumbuhan. Itu nanti yang akan dibandingkan dengan apa? Dengan PDRB per kapita. Itu apa? Pokoknya asal jenengan ikuti file yang kemarin disampaikan di kelas itu sudah. Nah, kan tinggal bandingkan tuh. Tinggal bandingkan, oh ini misalnya yang pertama. Jika nilai laju pertumbuhan di wilayah mana? Di wilayah analisis lebih besar sama dengan laju PDRB di tingkat apa? Di tingkat pembanding ini kan, ya kan? Dan nah, ingat harus ada dan-nya, maka di sini N. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Yang kedua apa? Jika nilai PDRB per kapitanya lebih besar sama dengan PDRB per kapita di wilayah pembanding.
Kalau seperti itu maka dia akan masuk ke mana? Ke kuadran 1. Kuadran 1, ya kan? Kemudian misalnya yang berikutnya, jika laju PDRB-nya lebih besar daripada laju PDRB tingkat provinsi atau pembanding, dan PDRB per kapitanya kurang dari PDRB per kapita di mana? Di wilayah pembanding, maka dia masuk kategori 2, kuadran kedua. Kemudian yang ketiga bagaimana? Kalau nilai laju pertumbuhannya kurang dari laju pertumbuhan di tingkat pembanding dan PDRB per kapitanya lebih besar daripada laju per kapita di wilayah pembanding, maka dia masuk kategori ketiga. Nah, yang keempat nggak usah diidentifikasi lagi. Otomatis selain dari ketiga ini, dia akan masuk ke kategori keempat. Sudah, klik. Nah, oh ternyata yang Cilacap ini masuk kuadran 3, Banyumas kuadran 2. Nah, dia tinggal masukkan ke sini nanti. Mana yang masuk kuadran 1, mana yang kuadran 2, 3, dan 4 mana. Interpretasinya bagaimana? Interpretasinya dengan sebutkan aja berapa yang masuk di kuadran 1, berapa yang masuk kuadran 2, 3, dan 4 berapa. Sudah selesai gitu aja. Gimana pakai itu? Waktu Bu Nur saya pakai ini kan? Sama kan? Ada yang tanya enggak? Di sini. Di sini butuh kejelian, butuh apa ya? Karena rumusnya panjangnya. Butuh ketelitian. Yang nanti di rumah jangan coba-coba. Jadi kalau jangan mau ngopi soal prosesnya silakan di ngopi, nanti di rumah dicairkan. Jelas ya? Ada yang tanya enggak? Cukup ya? Berikutnya apa? Gini. Indeks Gini. Indeks Gini itu bagaimana? Indeks Gini itu sepertinya dengan Bu Nur Hidayah agak beda ya. Indeks Gini yang saya pakai itu sebenarnya lebih gampang, lebih realistis. Indeks Gini. Carikan yang paling enak. Indeks Gini yang gampang. Ya, Mas Mbak, ini soalnya kemarin yang kita mau sampaikan seperti ini. Mana? Free test. Indeks Gini, respondennya nggak banyak, cuma 20 aja. Nggak banyak. Dan angkanya nggak begitu susah ya. Yang besok nggak begitu susah. Yang free test masih cukup susah karena angkanya nggak bulat. Ya. Tapi yang untuk UAS besok saya jamin lebih mudah. Nah, tapi kalau Anda sudah bisa menguasai ini akan mudah. Karena ini angka realnya seperti ini. Ini data ini bukan data sembarangan, ini data responden beneran ini. Data yang saya tampilkan di sini adalah data responden yang dulu saya survei di lapangan terkait dengan pendapatan para petani. Nah, sebulan tuh mereka dapat segini. Nah, caranya itu bagaimana?
Indeks gini itu jenengan pertama kali adalah mengidentifikasi nilai maksimal dan minimalnya dulu. Ya kan? Maksimal itu bagaimana? Nilai yang paling besar di antara seluruh responden. Rumusnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Max. Kemudian max, kemudian diambil datanya. Ya kan? Kemudian minimal. Minimal berarti min. Diambil data yang paling kecil. Nah, jangkauan itu adalah rentang nilai atau perbedaan antara nilai yang paling besar dengan yang paling rendah. Tinggal dikurangi saja nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Nah, N apa? N itu adalah jumlah data. N adalah jumlah data. Kemudian K itu apa? Nah, ini K ini adalah rumus. Oke. Nah, kemudian nilai K ini menentukan berapa kelas yang nanti akan kita buat. Ini kan tadi kan ketemunya 6,5. 6,5 tapi belakangnya panjang. Nah, kita bulatkan ke angka yang paling dekat dengan nilai kelasnya, yaitu 7. Kalau 6,3 berarti 6. Ya kan? Ini berarti 7. Nah, rentang nilai bagaimana? Nah, rentang nilai itu adalah nilai jangkauan dibagi dengan nilai kelasnya. Nilai jangkauan dibagi dengan nilai kelas. Nah, tinggal yang kita masukkan 7. Berarti ini 1 kelas. Nah, ini tinggal kita tambahkan begini, teman-teman. 1 juta untuk yang nilai paling rendah. Kemudian ditambah dengan nilai rentangannya. Berarti ini nilai 1 juta. Ditambah dengan rentangan nilai. Yaitu berapa? 13.300 meter. Ketemulah 14.300. Nah, 14.300 diambil lagi sebagai batas bawah kelas yang berikut. Kemudian kelas berikutnya berapa? Tambah dengan 13.300 lagi dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi ini batas akhir di kelas yang sebelumnya menjadi batas bawah di kelas yang akan yang baru. Itu ya. Sampai sini bisa ya. Nah, kalau sudah nanti jenengan jumlahkan berapa toh yang ada di kelompok 1 ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya jenengan ini di-sorting aja. Di-sort. Tahu caranya sort ya? Jadi di blok semua ini ya. Di blok semua, kemudian home pakainya apa? Short. Mana short? Home, kemudian sort and filter. Nah, ini ya.
Kemudian klik custom sort. Jenengan sort yang ini, sort by total. Oke. Kemudian sort on apa? Nah, total ya. Sort by total, oke. Kemudian ini nilainya. Harusnya nanti ini smallest to largest. Smallest to largest. Nah, nanti dia akan urut tuh. Mana yang paling kecil, kemudian sampai yang mana yang paling besar. Nanti dia akan urut. Baru diidentifikasi. Berapa jumlah yang ada di kelompok 1? Nah, ini misalnya ya. Oh, ini ternyata yang jenengan coba identifikasi yang memiliki pendapatan antara 1 juta sampai dengan 14 juta itu berapa? Oh, berarti 1 juta paling rendah, kemudian yang berikutnya berapa? 12 juta, karena 15 juta sudah ada di kelompok yang berikutnya. Paham ya? Nah, berarti inilah kelompok 1 dan seterusnya. Kalau sudah, nanti jenengan total jumlah pendapatannya berapa? 15 orang itu tadi yang masuk di kelompok 1, di jumlah totalnya. Di jumlah total pendapatannya. Oh, ternyata jumlah untuk kelompok 1 itu 112 juta rupiah. Kelompok 2 321 juta rupiah. Dan seterusnya sampai yang kelompok yang terakhir itu hanya 1 orang ternyata, yaitu 94.100 orang. Nah, kita bisa lihat di sini, oh berarti kelompok yang paling banyak pendapatannya itu di mana? Kelompok berapa? Kelompok kedua dengan nilai 321 juta. Nah, sampai situ. Jelas nggak? Sampai sini. Mana yang perlu ditanyakan? Nyari apa? Yang susah? Nyari apa yang susah? Jawabannya. Sudah ya? Nah, kalau sudah data yang berupa ini tadi interval kelas sama jumlah responden per kelas itu diambil lagi teman-teman. Diambil lagi untuk dihitung nilai proporsinya. Nah, nanti buat contekannya itu buat kolom seperti ini. Nanti kan tinggal di gambar-gambar lagi. Nah, ini kolomnya apa saja? Yang pertama menghitung proporsi pendapatan. Bagaimana caranya? Proporsi pendapatan itu adalah jumlah dari masing-masing kelas, jumlah responden masing-masing kelas dibagi dengan jumlah datanya. N itu kan jumlah data kan ya. Ketemulah yang disebut sebagai proporsi. Oh, ternyata proporsi yang pertama, kelas pertama itu 31%, yang kedua 34% dan seterusnya. Itu namanya proporsi. Kemudian persentase kumulatif pendapatan. Nah, ini begini teman-teman, hitungnya begini. Proporsi pendapatan itu dengan memasukkan data yang pertama. Sama dengan E5 berarti 31,9% dengan ambil lagi di persentase kumulatif. Oke, sudah di enter angkanya sama. Loh, kok ini nggak ada persennya, Pak? Iya, karena ini angkanya saya buat menjadi angka number, bukan angka persen. Kalau persen sama, ya enggak? Ya kan? Kalau persen sama. Pakainya apa, Pak? Boleh persen, boleh number, terserah. Tapi saya sarankan lebih enak pakai number. Pakai number. Karena nanti angkanya akan lebih jelas. Oke, sampai sini sudah. Nah, untuk melihat kelas yang berikutnya, nilai dari proporsi yang kedua, kita ditambah dengan persentase kumulatif. Kelas kota sama jadi 34 ditambah 0,32.
Oh, belum saya skill. Oke ya. Nah, jadi ditambahkan seperti itu, teman-teman. Ditambahkan jumlah proporsi pendapatan kelas kedua ditambah dengan persentase kumulatif pendapatan kelas yang pertama. Ketemunya berapa ini? 0,6, ya kan? 34 tambah 32, 0,66, betul kan? Nah, berikutnya juga seperti itu, 10 tambah 0,6, seterusnya sampai di akhir itu nilainya harus 1. Kalau nggak 1, kalau rumusnya benar dari awal, yang paling bawah pasti angkanya 1 untuk kelas pertama. Ya kan? Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Berikutnya apa? Berikutnya ini jumlah pendapatan per interval. Nah, tadi kan sudah dihitung tuh di depan nih. Total pendapatan sudah tahu? Diambil lagi ke sini. Nah, diambil lagi ke sini. Kemudian ini dihitung persis sama dengan menghitung proporsi pendapatan masing-masing responden tadi, masing-masing kelas. Sama dengan yang menghitung ini. Ya kan? Nilai kelas 1 dibagi dengan total. Kalau tadi kan jumlah banyaknya responden yang ada di kelompok 1 kan? Sekarang banyaknya nominal uang yang ada di kelompok 1 dibagi dengan total uang yang ada. Nah, muncul persentase kumulatif pendapatan. Nah, sama nanti nilainya seperti itu. Nah, persentase seperti ini, persis dengan yang ini tadi. Nah, kemudian dihitung lagi dengan kumulatif pendapatan. Nah, sama dengan jumlah pendapatan per kelompok, per kelas. Yang pertama ya. Yang kedua ini ditambah 0,08 ditambah dengan 29,9. Formulanya angka sama. Ini tambah ini tambah. Ini tambah ini tambah. Silakan. Sampai yang paling bawah pasti 1. Ini kontrol, ini kontrol. Ini kalau belum 1 pasti ada yang salah. Ya, gitu ya. Berikutnya apa? Berikutnya menghitung nilai frekuensi kumulatif yang pertama, FC-1. Nah, ini kosongnya 1 karena dia min 1, pakai oleh. Kelas pertama dihilangin. Berarti dia ini ya, ini angkanya ini turun 1. Angka ini kita pindahkan ke FC-1. Berarti ini nanti satunya akan hilang. Coba perhatikan. 0,88 jadi sini. 0,337 dari di sini. 0,43 dari di sini. Ini kan? Berarti ini di-copy aja, di-copy sampai di sini. Sebelum 1 dipindahkan ke FC-1. Oke. Kemudian ini FC, berarti frekuensi kumulatif ditambah dengan FC-1. Tinggal dijumlahkan antara persentase kumulatif pendapatan ditambah dengan frekuensi pendapatan min 1. Ketemu di sini. Sederhana, teman-teman. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sudah ya. Tinggal terakhir dikalikan dengan FP. FP itu mana ini? Frekuensi pendapatan yang ini ya, sorry ya, yang kecil ya. Frekuensi pendapatan yang ini. Berarti nilai FC plus 1, FC plus FC-1 ini kan, dikalikan dengan F kecil, P kecil. F kecil, P kecil itu adalah proporsi pendapatan. Nah, rumusnya ini 34% dikalikan 0,4 atau 42,5%. Ketemulah angka ini. Sama terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini indeks Gini-nya. Jumlah dulu angkanya. Dijumlah ketemu angka ini. Kemudian terakhir ini 1 min nilai sigma dari persentase kumulatif. Ini jangan sampai sini doang loh ya. Belum selesai sampai di sini. Selesai di mana? Di sini 1 min karena rumus indeks Gini itu 1 min sigma dari persentase kumulatif.
kumulatif. Ketemulah sini 0,44 sama dengan indeks Williamson tadi. Indeks ini ketimpangan itu gimana? Rentangannya 0 sampai dengan 1. Kalau mendekati 1, ketimpangannya tinggi. Kalau mendekati 0, ketimpangannya rendah. Kalau 0,4 gimana? 0,4 itu berada di tengah-tengah. Kan tengah persis itu kan 5 ya. Sebenarnya ada yang menurut tapi saya pakai ini 0. Berarti ini apa? Rata sempurna. Maksudnya apa? Nilainya semua. Kalau menggunakan 1 juta, semuanya berapa tadi? 1. 1 berarti apa? Misalnya ada 10 orang, yang 9 orang tidak memiliki pendapatan, hanya 1 orang saja yang memiliki pendapatan 10 juta, namanya 0. Berarti ini adalah timbang sempurna. Ini berapa angkanya? 0,5 ini sedang. Nah, batasnya biasanya di sini 0,4 dan 0,6. Kalau berada di antara ini, berarti ketimpangannya sedang. 0,04 berarti masuk di sini. Kalau 0,3 maksudnya berarti udah sini berarti rendah. Dan kalau tinggi berarti berapa? Di lebih dari 0,6. Kalau rendah berarti berapa? Kurang dari 0,6. Gampang kan? Berarti nanti interpretasinya bagaimana? Berdasarkan hasil analisis indeks ini, diketahui bahwa telah terjadi ketimpangan yang sedang pada data yang digunakan sebagai analisis. Saya ini yang ini cukup panjang, jadi sebisa mungkin disempatkan karena tapi yang jelas benar-benar selesai ya. Kemudian yang kedua adalah bidang selesai. Dan yang kedua tuh 3 apa tadi kelasan? Nah 3 saja. Ini sudah dapat AB. Semuanya bagus. Mau A ya berarti hasilnya 4. Masih ada 3, masih ada ini buat. Mereka berapa Pak? Maksimal 200 gitu. Kalau saya jalan semuanya berapa? 100. Masa ada 200? Kecuali kalau dengan sampai di jalan raya lebih dari 100, nilai UTS dengan kurang, ini boleh. Tujuannya seperti itu. Karena praktikum itu biasanya kayak gini. Gini rasio. Sudah jelas? Nah ya. Oke. Berikutnya apa? Dia. Dia itu gampang. Contoh misalnya ini. Soalnya ini ya. Dengan analisis dia, hitunglah hasil kombinasi dari variabel-variabel input dalam menghasilkan output dengan pendekatan constant return to scale pada operasi efisiensi berdasarkan input oriented dan multi-stage dia. Oke, katanya bagaimana ini katanya? Saya sampai maksimal 2:30 ya Mas ya. Saya soalnya buru-buru pulang. Datanya kemarin pretest ini, CA ini. Nah, jenengan pertama harus mengidentifikasi dulu. Apa yang diidentifikasi? Datanya mana yang masuk ke output, mana yang masuk ke input. Kalau di sini kita lihat ada berapa output? 1 output, inputnya ada berapa? 3. Nah, caranya bagaimana? Ya pakai ini. Namanya apa ini? Dia
for Windows, green for Tab. Di sini sudah ada semua. Di komputer sudah ada semua. Ya. Periode sekarang. Ada berapa periode? Berapa pengamatan? Waktunya ada berapa? 1. Karena cuma 1 tahun. Bukan 1 tahun ya. 1 pengamatan. Oke ya. Kedua, number of unit. Ada berapa unitnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 5. Namanya apa? Bank Syariah. Inputnya tadi berapa? Inputnya ada 3. Input. Ini boleh diganti, boleh enggak teman-teman? Terserah. Outputnya ada 1. Outputnya ada. Klik OK. Terus gimana? Inputnya gimana nih? Di mana tempatnya? Di data, ya kan? Nah. Data, oke. Yang pertama adalah, kok ini satu sama semua ya? Ini input, oke. Ini input juga. Oke, berarti kalau begini, cek lagi ya. Klik di sini, kemudian nominal tab-nya ini apa? Output. Ya kan? Output. Klik OK. Nah, sudah ya. Kemudian yang lain adalah input. Tinggal dimasukkan aja datanya, Mas, Mbak. 18.57. Terus 66.59. Terus 4.04. 21.07. Terus 20,95. Kan gitu kan, manual aja. 0,42. 2,41. Terus 0,26. 0,79. 0, berapa itu? 97 gitu kan? Terus berikutnya tenaga kerja 0,34. 2,06. 0,29. 0,68. Terus 0,75. Terakhir apa itu? Jasa bank. Jasa bank itu 0,36. 1,89. 0,18. 0,63. 0,71. Nah, pastikan Mas Mbak, ini kalau jenengan mau ganti namanya boleh. Misalnya ini pakai total simpanan dan jadi TS gitu kan. Pastikan di sini namanya output ya. Output. Oke. Variabel yang kedua apa ini tadi? Biaya operasional. Misalnya OPR. Namanya di sini harus input. Sudah. Kemudian variabel 3 apa? Tenaga kerja TK. Ini input. Oke. Kemudian jasa bank. CB. Nah, CB-nya ini apa? Oh, ini input. Jangan salah. Ini CB-nya adalah input. Oke. Sudah ya. Terus gimana caranya? Di sini di model. Baca lagi soalnya. Dengan analisis dia, hitung kombinasi variabel input dan output menghasilkan. Oke. Pendekatannya apa? Constant return to scale. Klik ya. Constant return to scale ini kan konstan. Oke ya. Kemudian yang kedua apa? Operasi efisiensi berdasarkan input. Berarti apa orientasinya? Input atau output oriented? Input oriented. Berarti di sini yang dipilih adalah input oriented. Oke toh? Kemudian terakhir adalah
Multistage dia. Multistage dia ya ini sudah. Dia multistage. Sudah kan? Mana terusan? Itu apa? Petir. Flash. Nah, petir. Hasilnya di mana hasilnya? Ya, di sini. Nah, ini toh sudah kan? Nah, dari kelima bank itu nilai efisiensinya bagaimana? Dari mana kita lihat nilai efisiensinya? Dari sini. Efisiensi summary ya kan? T itu apa? Technical efficiency. Yang sudah efisien kalau nilainya berapa? 1. Jadi berapa yang nilainya 1? Ada 4. Berarti 4 ini sudah efisien dia. Yang belum efisien berapa? Yaitu bank apa? Bank Syariah Indonesia. Banknya masih baru. Ya kan? BSI kan? Gabungan dari apa itu? Mandiri Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, ya kan? Dia masih menata itu mungkin seperti itu. Tapi yang lain sudah efisien ternyata. Dan sudah kayak gitu aja. Tinggal jangan sesuaikan mana yang belum efisien. Oh ternyata di Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia bagaimana di sini? Result firm by firm. Dengan cek yang kedua. Efisiensi sampai 0,98. Ini kan ya. Kalau dia mau efisien, maka dia harus mengurangi apa? Mengurangi nilai apa? Mengurangi ini nilai koefisien nilai variabel input yang TS sebesar 1,25, OPR 0,045 dan tenaga kerja 0,039. Ketemulah ini. Seperti ini, dia akan efisien. Sampai di sini ya, kemarin. Ya kan? Ya. Syariah Indonesia itu efisien. Penyesuaian. Penyesuaian apa? Dari sisi input, yaitu mengurangi sebanyak 1,25 input TS, 0,0 sudah selesai. Saya jamin ini baru dari 100 jadi ini gampang. Justru ini lebih gampang dari indeks ini. Indeks ini perlu waktu yang cukup lama. Ya, membuat aku selesai. Nanti coba di rumah dikerjain lagi. Di berkas itu mana yang paling cepat ya kita disesuaikan. Karena soalnya akan sangat mirip dengan ini. Saya jamin deh. Input aku sorry saya nggak bisa sampaikan ya. Kalau mau minta banyak silakan nanti ya. Minta di sini boleh. Nanti biar sama Mbak Arif. Yang kelas saya pasti sudah punya. Yang tadi kelas saya nanti bisa minta ke saya. Itu ya Mas. Sudah cukup ya. Baik. Semoga besok hasilnya maksimal teman-teman. Dipelajari dulu, nggak harus ikut. Tapi yang jelas jangan lupa simpan. Dengan pekerjaan 4 dan selesai kan. Sampai selesai tiba-tiba kemudian mati 4 gitu. Belum disimpan. Itu konyol. Sama dengan skripsi juga gitu. Dengan skripsi 2 sampai bab 4, filenya cuma 1 dari komputer jenengan. Tiba-tiba komputernya rusak, laptopnya hilang. Tapi kita nggak bisa prediksi ya. Itu jadi apa ya? Stres. Itu ya, jangan melakukan hal itu. Itu ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan 16. Alhamdulillah.